Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka wa bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Mas'udul Rahmatul Alamin radhiyallahu Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, apa yang disampaikan dia tadi, permasalahan di zaman sekarang ini, kita krisis wali. Kita krisis waliullah. Kita cuma sedang menceritakan kelebihan waliullah. Kita cuma sering menceritakan karomahnya waliullah, tapi tidak menanamkan apa yang dilakukan, yang diamalkan oleh waliullah sehingga dia menjadi sultan aulia waliullah. Di film-film itu menceritakan karomah-karomahnya saja, ceritanya karomah-karomahnya saja, yang tidak bisa kita ikuti karomahnya, yang kita bisa ikuti pelajarannya. Cerita membanggakan wali-wali Allah. Jadi kita sekarang krisis wali Allah, dan seluruh wali Allah itu dilihat sejarah, semuanya ahli zikir, semuanya bertorekat. Sekarang kita bertorekat berzikir malah takut. Ini bukan di sini saja, khususnya di seluruh Indonesia ini krisis zikir. Kita juga sudah berzikir, bapak-bapak, bukan tidak berzikir. Kita juga sudah ingat kepada Allah, tetapi pada saat kita ingat itu waktu membaca Al-Quran saja ingat. Sebelum membaca lupa, membaca Quran ingat, habis membaca Quran lupa lagi. Ingatnya waktu membaca. Sholat juga begitu, waktu sholat ingat, sebelum sholat lupa. Sholat ingat, habis sholat lupa lagi. Diundang istighosah, datang ke masjid, ingat kepada Allah, habis istighosah lupa lagi. Padahal perintahnya alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la dudukmu, berdirimu, berbaringmu. Inilah yang kita krisis. Takut orang belajar torekat. Katanya persyaratannya itu sulit. Belajar torekat di pondok pesantren Suralaya guru kita Syekh Mas'udul Rahmatul Alamin. Sebagai guru mursyid kami dan sebagai beliau itu termasuk pembaharu, mujaddid, memudahkan cara kita berzikir dalam keadaan kondisi apapun. Tidak terhalangi yang disampaikan. Siapa yang menghalangi kita? Bukan orang jauh sebetulnya. La tulhikum amwalukum wala dzikrillah, dilalaikan oleh harta dan anak-anak kita daripada ingat kepada Allah. Kita lebih banyak fokus ke sana daripada kepada Allah. Kita termasuk orang yang rugi. Ini torekat membantu yang hilang, yang sulit itu sebetulnya. Kami datang jauh-jauh untuk itu, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dulu para wali-wali Allah itu yang masih ada bisa mewujudkan. Setelah wali-wali untuk tokoh-tokoh kita meninggal, tinggal diceritakan, membangga-banggakan. Jitbit semuanya tidak ada yang meneruskan. Ini maka dari mudah-mudahan dan diharapkan ada satu orang aja waliullah, insya Allah. Karena seorang wali itu kekasih Allah, wewangiannya Allah harus kita punya.
tidak bisa muncul kalau nggak lewat, yaitu pendekatan full kepada Allah. Kalau pendekatan full kepada Allah tidak dengan metode tarekat tidak bisa. Di Jakarta banyak sekali majelis zikir, Pak, yang hadir kadang-kadang sampai 10.000 itu, sampai dinamakan zikir akbar, saking banyaknya yang ikut. Zikirnya dinamakan zikir akbar karena banyak orangnya. Kalau di tarekat itu zikir akbar itu biar sedikit orangnya nggak masalah, asal zikirnya banyak. Ini zikirnya orangnya banyak, zikirnya sedikit. Kok tahu bisa sedikit? Karena zikirnya duduk aja, berdiri enggak, berbaring enggak. Tapi kalau tarekat dia sedikit, duduknya berzikir, berdirinya berzikir, berbaringnya berzikir banyak. Makanya dikatakan dalam Quran, sedikit sekali orang berzikir, enggak banyak. Manusianya itu sedikit, tapi ya tuh, zikirnya banyak. Itu namanya zikir akbar. Itu yang hilang. Sulit sekali. Kita aja menyanyikan lagu Indonesia Raya itu, ya tuh, semangatnya ada di mana? Bangunlah jiwanya dulu, baru badannya. Hidupkan kalbunya dulu. Ini sekarang terbalik. Dulu para wali-wali hidupkan kalbunya dulu, hidupkan jiwanya dulu. Kita sudah terbalik. Makanya timbullah perpecahan, timbullah adu domba dan muda. Apa yang hilang? Nih, saya beri contoh. Pegang. Bapak ya, saya beri contoh. Ini poinnya umat zaman sekarang ya. Saya keliling di Indonesia, melihat di majelis-majelis. Nanti kekurangan ini hari ini juga malam hari ini harus selesai. Maka saya katakan ngajinya ini harus sampai selesai. Ibarat masakan itu harus sampai masak. Kalau nggak sampai masak, Pak, dimakan nggak enak. Ya, dibuang sayang. Jadi harus sampai masak. Jadi kita nanti tidak bertanya-tanya lagi bagaimana kok begini, bagaimana, tidak bertanya lagi, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang ikut menyelesaikan masalah, bukan orang-orang yang selalu menimbulkan masalah. Ya, nih contoh gampang. Bapak, ibu-ibu ini dilihat, ini kertas kosong, Bu ya. Diperhatikan, Bu ya. Ini terutama ibu-ibu nih ya. Perhatikan ini. Ini saya injek-injek boleh nggak? Boleh ya, Pak? Saya injek. Saya robek. Boleh? Boleh. Saya ambil untuk kotoran. Boleh? Boleh kan? Boleh. Ya. Nah, ini ada kertas lagi satu. Sama-sama kertasnya. Sama-sama kertasnya. Tapi ada tulisannya, Pak. Ini. Ada tulisannya. La ilaha illallah dengan isim zat. Siapa yang berani menginjek-injek ini? Bisa diinjek-injek seperti tadi? Kenapa sama-sama kertasnya? Sama-sama kertasnya. Boleh nggak bungkus kacang? Berani nggak bikin bungkus kacang? Buat ambil kotoran lagi. Sama-sama kertasnya, kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Misalnya maaf ini guyonan sedikit ya. Sampean maaf, saya suruh injek ini orang dengan sampean. Gini aja, 10 juta. Pasti sampean injek, dapat 10 juta. Sekarang ini sampean injek 10 juta. Berani nggak? Kenapa? Apa yang hebat di kertas ini? Apa yang hebat? Tulisannya ini kan, di kertas ada tulisannya wibawanya luar biasa, tidak bisa sampai melecehkan
tidak bisa sampai itu diadu domba, saking wibawanya. Kalau di kertas ini begitu wibawanya, teman. Kalau ini ditempatkan di kalbu kita, di ruh kita, kira-kira bagaimana? Apa kata Allah? Kalau sudah kalimat ini dalam diri kita, Bismillahirrahmanirrahim, mas bismil hati, wala bisama'i wa wassabil. Jangan yang di bumi, dinakit pun tidak bisa mendorot kepada Allah. Ini yang hilang, tidak ada orang-orang muslim. Kalau tidak ada ini, seperti kertas yang kosong itu kita mudah diinjek-injek, dihinakan, bahkan sesama kita saling menghina. Bukan kurang ilmu, Pak, kurang dekatnya, kurang bersamanya kepada Allah. Ilmunya sama-sama Quran hadisnya, tapi kedekatannya itu yang menentukan, Pak. Karena orang yang tidak dekat kepada Allah itu, wa may yakun man yaqulu itu saya telah palu korik, merasa lupa kepada Allah akan diganti iblis yang sholat juga sahur, haji juga mardut, puasa juga cuma dapat lapar dan haus. Ini Pak yang hilang. Maka ini jangan lagi ibu-ibu memprioritaskan, ya, cuma dipakai pajangan, ditempelkan di rumah, ditempelkan di atas pintu, dibuat pajangan, tapi sudah ada hasilnya juga. Setan nggak masuk, katanya jin nggak masuk, oke lah. Tapi setan pinter, Pak, ya, dia nggak masuk ke rumah karena ada tulisannya. Yang punya rumah nggak ada tulisannya, makanya dimasukin. Lalulah orang itu kesurupan gara-gara nggak ada tulisannya. Rumahnya tidak dimasuki, ada tulisannya, orangnya yang dimasuki. Begitu kan kenyataannya? Apa mau terus-menerus begitu? Coba kurang sedikit nih. Ini torekan, ini isinya ini, Pak. Satu, saya sampaikan ibu-ibu hasilnya dikir, ya, yang selama ini untuk mencapai sesuatu yang benar-benar selalu kita inginkan, misalnya ketentraman jiwa, pasti semua orang menginginkan. Yang kaya, yang miskin, semua menginginkan, apalagi yang bermasalah. Kita selesaikan. Ada cara-cara yang mudah, kita nggak tahu. Semuanya ada jalan keluarnya, sesulit apapun. Ibarat kita sekolah, ibarat kita di universitas, di sekolah, guru itu memberi PR kepada kita, pasti dengan rumusnya. Begitu juga Allah memberikan ujian, pasti ada rumusnya untuk menyelesaikannya. Cuma masalahnya kita rumusnya nggak tahu, atau tahu nggak kita pakai. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan, kata Allah. Jadi itu pasti ada gandeng itu antara rumus, yaitu antara PR dengan rumusnya, itu gandeng. Allah memberikan, nih kata guru kita, ini PR-nya, ini rumusnya. Jadi ada yang sulit nggak? Sulitnya kita nggak tahu rumusnya, atau tahu ternyata rumusnya cuma zikir. Saya buktikan malam ini supaya tidak ada lagi mengatakan ilmu tarekat itu sulit, supaya tidak mengatakan, wah, kalau nggak orang ahli baca kitab nggak boleh, harus sudah alim. Itu zaman dulu, Pak. Zaman sekarang kita sudah merubahnya supaya orang-orang yang bukan orang alim, bahkan orang-orang yang bermasalah, narkoba, pemabuk, kenakalan remaja, semua bisa diselesaikan dengan zikir. Dan kita sudah buktikan, guru kita Syekh Ahmad Syaikhul Abidin membuka pondok-pondok inabah kembali kepada Allah. Pondok-pondok yaitu di seluruh dunia. Pertama, pondok pesantren Sulaiman mengadakan pondok inabah untuk orang-orang bermasalah, kenakalan remaja, kenakalan orang tua, kenakalan nenek-nenek, masuk semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi
manusia bermasalah itu, manusia yang cerewet itu, manusia yang bingung itu karena tidak tentram hatinya. Allah memberikan yang paling gampang itu cuma ala bijiklah tatmain. Semuanya tahu, tapi kenapa saya sudah berzikir Ustaz kok nggak tentram juga? Masalah perintahnya zikir itu tidak diikuti. Fas'alu ahla zikir in kuntum. Harus berguru, harus digurui, harus dituntun oleh guru. Nah, tarekat ini punya metode itu. Lihat para wali-wali dulu, sejarah Wali Songo aja. Wali-wali dulu itu jumlahnya cuma 9, Pak, tapi menyelesaikan ujung Jawa sampai ujung Jawa. Apa yang disampaikan? Nggak pakai kitab-kitab, nggak pakai wayang, pakai kelenengan. Kalau sekarang kata apa itu bid'ah? Pakai wayang, pakai kelenengan. Kenapa sukses? Kenapa nunggu di antara kiai? Ya toh, saling tolong menolong. Pulau Jawa seperti Madura sebagainya itu semuanya cuma Wali Songo, Pak. Kenapa sukses? Apa rahasianya? Di luarnya wayang, karena itu sarana dakwah, sarana dakwah itu banyak caranya. Karena orang Jawa suka wayangnya lewat wayang itu. Jadi di luarnya wayang kelenengan, di dalamnya full Allah. Tidak ada full Allah. Full Allah itu duduknya, berdirinya, berbaringnya, berzikir kepada Allah seperti hanya dikatakan Al-Quran, laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah dalam keadaan situasi apapun. Sekarang berapa banyak ulama? Cuma 9. Jangan sampai ujung Jawa. Kadang-kadang masjid sini dengan masjid sana sudah mulai gini-gini ya. Kenapa? Kalau ditanya pakai apa? Salah, Quran, hadis, kitab. Soheh, dalamnya nggak soheh. Di luarnya soheh, dalamnya penuh sandiwara. Jadi kalau wali-wali itu di luarnya wayang, di dalamnya full Allah. Nah sekarang kita ini di luarnya kita, di dalamnya wayang. Sandiwara terus, pura-pura terus. Ini Allah tidak menolong. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim. Biar Quran yang disampaikan, zalim itu goblok, zalim itu kotor. Tapi Quran bisa menjadi obat, menjadi petunjuk bagi baik orang yang berbadan bersih. Kuncinya di bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu, akan saya sampaikan ya. Simak baik-baik. Kita telah sulit bagaimana mencapai sholat khusyuk. Coba saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, selama kita mengkaji, hampir semuanya saya datang kesulitan sholat khusyuk. Akhirnya dihusuk-husukkan. Beli kitab juga bisa tetap tidak khusyuk. Katanya harus tahu artinya, nggak khusyuk juga. Malam ini harus selesai. Karena kalau nggak khusyuk ini Bu, ancamannya berat. Saya beri contoh ya, Bu ya. Ini perhatikan ya. Saya minta jangan lihat-lihat apa. Karena firman Allah, kalau ayat-ayat disampaikan, dengar baik-baik, diam supaya dapat rahmat. Jangan kita main-main yang lain. Ini masjid, tempat turunnya rahmat. Gak boleh main-main apa namanya. Tidak boleh. Sia-sia nanti kita duduk di sini. Saya beri contoh, lihat. Saya sholat sampai makmumnya. Ini termasuk kiblat. Saya sholat. Allahu Akbar. Salah apa benar? Kiblatnya di sini, tapi saya menghadap sini. Allahu Akbar. Salah apa benar? Kalau saya salah, yang negur Allah apa makmum? Adik, ibu, kalau saya salah, yang negur itu Allah apa makmum? Ya, makmum. Tegurannya kayak apa?
Oke, sekarang saya kena ditegur gini, subhanallah, kan gitu ya. Saya salah, lalu saya benarkan, selesai ya. Mungkin juga bacaannya salah, subhanallah, sampai dia ucapkan, yang tegur makmum bukan Allah. Saya bacanya, saya perbaiki, selesai ya. Sekarang saya tanya, kalau hatinya melenceng ke mall, ke pasar, yang negor siapa? Coba ibu jawab. Kalau tadi bacaan saya, kiblat saya melenceng, yang negor makmum. Subhanallah saya ucapkan. Kalau hatinya melenceng, yang negor siapa? Ibu, Allah. Tegurannya kayak apa? Sudah hafal, tapi kena dikaji lebih dalam, gak ngerti kita tiap sholat diancam sama Allah. Mau sambil tiap sholat diancam sama Allah, mau sambil ini kepala kita sholat hitam diancam terus sama Allah. Ini harus selesai, Bu. Ancamannya Allah itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang hatinya lalai. Kalau orang-orang saya mengatakan kena riya. Kenapa jadi riya? Kena enggak ikhlas. Kenapa enggak ikhlas kena riya? Kenapa riya? Kena enggak ikhlas, enggak ketemu tuntungannya. Karena tidak lupa, karena goblok lupa kepada Allah, iblis masuk. Ini kuncinya, lalai. Dia ancam, Masya Allah. Malam ini harus selesai ancamnya. Dengan apa? Nanti kita beri solusinya. Jadi tidak bertanya lagi, main mana sholat khusyuk, tidak tanya lagi sama kiai. Ini tiap pengajian, Pak Kiai, bagaimana sholat khusyuk? Nanti ada pengajian, tanya lagi. Malam ini nanti insya Allah gak tanya lagi. Selesai. Jadi saya sampaikan, sesungguhnya sholat khusyuk itu memang berat kata Allah, kecuali yang khusyuk. Nah, karena dalil itu kita fokus kepada khusyuk, dikhusyuk-khusyukkan namanya, bukan khusyuk, dikhusyuk-khusyukkan. Nah, ya saya tanya sekarang, bisa khusyuk nggak kalau hatinya orang nggak tentram? Saya tanya ibu jawab ya. Bisa khusyuk nggak kalau hatinya orang nggak tentram? Jawab, Bu. Tidak. Jadi sekarang kita keliru mencari khusyuk itu. Ya, selama ini kan kita khusyuk, makanya saya tanya, bisa khusyuk nggak? Ternyata nggak bisa, kan gitu. Jadi yang dicari tentram dulu apa khusyuknya? Apa, Bu? Yang dicari, tanya bapak-bapak, khusyuknya apa tentramnya dicari? Tentramnya ya? Nah selama ini kita ibarat begini, kita kepingin manis, Bu, tapi nggak makan gula, bisa nggak? Kalau sudah makan gula, nggak usah dicari manisnya. Kalau kepingin pedas, nggak makan lombok, nggak usah dicari pedasnya, otomatis. Kalau kepingin khusyuk, nggak usah dicari khusyuknya. Zikir ala bijikir tatmil qulub, dengan berzikir hati menjadi tentram. Sesuai dengan panggilan sholat itu apa panggilan sholat? Wa aqimis sholat lidzikr. Dirikan sholat untuk zikir. Allahu Akbar, zikir. Kenapa dikhusyuk-khusyukkan? Cuma zikir, tapi zikir yang mana, Bu? Zikir yang membersihkan hati, bukan zikir-zikir mencari pangkat, mencari dunia, bukan. Paham? Sesuai dengan panggilan zikir. Allah, zikir selesai. Nah, zikir tentram itu identik dengan khusyuk, selesai. Jadi zikir tadi tentram didapat, khusyuknya sudah dua. Zikir. Maka dikatakan sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Saya ungkapkan dengan insya Allah saya belum pernah dengar. 3. Mencari rezeki sekarang. Dengan segala cara kita mencari rezeki. Baca ini,
baca ini ya kan ya, nggak masalah. Gunung didaki, laut diseberangi, jiwa dipertaruhkan, bahkan iman kalau perlu dijual, sikut sini, sikut sana, untuk menjaga kena kebodohan kita. Apalagi kalau sudah kita jualan di pasar, murah laris, tahu-tahu ada yang saingi kita lebih murah, kita nggak laku, nyut. Ya, mau diapakan? Ini harus dihabisi, baru disantet. Yang jual nasi nanti nggak bisa masak nasi kamu. Karena kita nggak tahu pinnya itu mendapatkan berkah nggak tahu. Kalau tahu ngapain? Ya, kita dizalimi, tapi membalasnya dengan zalim. Sama-sama nggak ditolong, makanya sama-sama baku. Nah, karena kita kurang pengetahuan. Pengetahuan apa? Ternyata kurang pengetahuan dekat kepada Allah. Sholatnya sudah, puasanya semuanya sudah, dekatnya kurang. Ya, maka kan sampai, orang kapan kamu serius? Serius itu terus menerus. Serius sungguh-sungguh. Jangan kamu seperti orang dulu diberi kitab, belajar kitab, bukan kitab. Tapi waktu dekatnya kepada Allah itu diabaikan, fasik, rusak. Ya. Ternyata rezeki tadi Allah memberikan gampang, mudah sekali. Ayatnya juga sini sampai surah Jumu'ah. Ya, setelah kamu sholat, ibu-ibu bertebarlah ibu kamu, dicari karunia Allah. Suruh bertebar, cari karunia Allah di kantor, di pasar, tukang tani dan sebagainya. Tapi syaratnya untuk mendapat berkah, walaupun hasilnya sedikit, kalau berkah pasti cukup. Karena Allah yang memberi. Kalau ente yang memberi biar banyak bisa nggak cukup. Kalau dari Allah biar sedikit pasti cukup. Asal tahu caranya bagaimana rezeki yang kita ambil perlu barokah. Perintahnya cuma setelah kamu sholat bertebaran kamu cari karunia Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, zikir supaya kamu mendapat keberuntungan, supaya kamu mendapat keberuntungan, supaya kamu beruntung. Itu Allah yang menyampaikan, bukan firmannya kiai itu. Jika yakin apa enggak sampai, suruh zikir aja. Ini kita enggak keluar dari rumah mau bisnis mau apa, ingatnya bukan banyak zikir kepada Allah, ingatnya untungnya terus yang diingat sebanyak-banyak. Mau keluar dari dihitung-hitung untungnya dikira itu rezeki dari bahwa isi dan langit itu milik Allah Subhanahu. Kita ambil dengan bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menguranginya, tidak bisa itu salah ke depannya. Tetapi Ustaz, kenapa kadang-kadang bisa salah Ustaz? Salahnya itu karena persepsi kita yang dituruti sama Allah. Prasangka kita kepada Allah yang sangat salah. Bagaimana ya Allah, kok saya itu biasanya laris jadi nggak laris karena ada saingan, akhirnya betul-betul nggak laris karena tidak meyakini Allah. Persepsi kita tentang Allah itu nggak ngerti karena kurangnya kenalnya kita kepada Allah, karena tahu namanya saja, tahu sifatnya, tahu perbuatannya, tapi hakul yakin bersama Allahnya belum, masih manggil-manggil Allah belum bersama Allah. Maka tarekat ini membantu menyempurnakan dengan waktu 10 menit selesai. Kita buat semudah-mudah. Maka saya bilang harus selesai. Ya, nah mencari rezeki selesai. Ternyata tadi tenteram, sholat, zikir, mencari zikir lagi, zikir. Nah, enak kan? Ayo, siapa yang mengatakan sulit? Tapi kalau zikir itu diambil, kalau enggak, ya enggak bisa. 4, ya. Syukur tadi sudah disampaikan oleh beliau. Ya, ternyata syukur itu, itu ijazah tadi. Ya. Cuma zikir, di mana kamu berzikir, kamu berarti
syukur. Gimana kemudian kamu kufur? Bahaya kalau sudah kufur, tunggu azab. Paling ringan azab orang yang tidak berzikir itu, ininya mudah gulana, nikmat-nikmat ibadahnya itu hilang. Kalau kita sekarang, kalau nggak kita katakan syukur, kita gimana sebelumnya? Alhamdulillah, biasa suami saya ngasih 5 juta, sekarang 25 juta. Alhamdulillah, disimpan di lemari, besok dicuri orang, bisa nggak alhamdulillah? Waktu dapat alhamdulillah, kalau hilang bisa nggak ngomong alhamdulillah? Lagi sampean jengkel, lagi sampean mangkel, bisa nggak ngomong alhamdulillah? Miso yang ngupat. Makanya bagaimana supaya muncul dari hati surat itu alhamdulillah? Alhamdulillah, ditenangkan, dinikmatkan dengan zikir. Masya Allah, alhamdulillah, itu muncul secara hakiki. Kalau hati itu tenang, asli syukur itu dari hasil zikir. Maka tarekat itu nggak mengajarkan apa-apa. Biar si Abdul Qadir Jilani dari Sultan Aulia itu dari zikir. Dia beliau wali-wali itu semua dari hasil zikir, Pak. Kalau ilmu sama semua Quran hadis, kedekatannya yang ada dekatan yang jauh. Jadi kurang ada yang dekat dan yang jauh yang beda. Tadi sudah syukur, sekarang saya tukar ikhlas. Bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Ya? Sementara kita, Bu, sampai kau sering memberi orang itu, Bu. Oh, karena orang itu baik. Ya, itu dalil isahnya dari perasaan, bukan dalil yang dipakai nafsu. Kalau orangnya nggak baik, susah nggak ikhlas saya. Nah, kalau saya nggak ikhlas, saya kasihkan hilang uang saya. Kayaknya bener. Ya, diukur dengan perasaan, bukan dengan dalil. Kalau dalilnya ikhlas ini, saya sampai sekarang, bapak-bapak, sholat saya belum ikhlas ya. Belum, masih saya maksa itu, baru sholat tahu. Tetapi saya nggak pakai itu. Saya pakai apa? Karena perintah Allah, sami'na wa ata'na. Karena perintah mau islah ke, mau enggak, saya laksanakan. Mau ikhlas ke, mau enggak ke, saya laksanakan wa ata'na. Saya laksanakan karena apa kamu laksanakan? Karena Allah, karena Allahnya itu yang ikhlas itu. Makanya zikir kita nanti di dalam diri kita itu terus menyebut. Jadi duduk berdiri kita semuanya karena Allah. Semuanya jadi ibadah aktivitas kita. Sementara kita waktu sholat aja ibadah, tidak jadi ibadah karena sahur. Kita nonton bola ingat bola jadi ibadah, Pak. Ibadah dan ingat kepada Allah. Sahur tidak jadi ibadah. Torekat, zikir torekat membantu ini yang bermasalah. Wali-walinya sudah meninggal semua, ajarannya sudah nggak jelas, simpang siur. Bahkan ada yang berkata, wah itu nggak mungkin saya bisa, saya biasa-biasa saja. Padahal ini yang biasa-biasa aja, hasilnya luar biasa. Istilahnya kalau di dalam itu ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Kalimat la ilaha illallah ringan diucapkan tapi timbangannya berat. 7 petala lagi 7 bulan ini kalau ditimbang itu lebih berat dari la ilaha illallah. Makanya dikatakan abdul zikir la ilaha. Ini yang dipakai, Pak. Jadi ikhlas itu ya seperti sampai misalnya ada tentara pangkatnya sersan, panggil sama komandan, sersan, siap komandan, pasti begitu namanya tentara atau polisi. Sekarang sampai tugas di Irian Jaya, sekarang komandan, sekarang juga siap, gak ikhlas itu, tapi taat. Kita taat enggak, ikhlas enggak. Mau masuk surga dari mana? Apalagi ngajinya kita di kapan? Nunggu setahun 2 kali kebanyakan. Nunggu Isra Mi'raj sama Maulid Nabi. Yang orang pondok lumayan, kiai lumayan.
yang setiap hari buka kitab di pondok, buka buku kitab dan sebagainya, yang nggak sempat, nggak punya waktu, yang expired, yang nggak bakat, siapa yang menolong? Tiap hari buka kitab tuh, ibu-ibu buka bergonan, buka arisan, mau masuk surga, ganti buka hati, buka hijab dengan zikrullah. Yang hilang itu dari zikir ini, dari taatan, gitu, zikir lagi kan, dari taat karena Allah. Nah, ini akan diajarkan 10 menit untuk menyelesaikan masalah yang sulit bertahun-tahun kita mencari bagaimana menyelesaikannya, menghapuskan kitab, menghapuskan buku, gak ketemu kan? Gak ketemu. Nah, dari zikir. Satu lagi, ya, maukah aku tunjuki, kata Rasulullah, ya, kamu akan mendapat derajat yang tinggi, bahkan pahala yang luar biasa, lebih daripada kamu menanjakan emas dan perak. Padahal sampai perak dan emas gak punya juga belum tentu dibelanjakan, tapi sampai kalau mengamalkan ini bisa mendapatkan itu. Bahkan juga bisa seperti kamu memenggal musuh berjihad dan kamu memenggal, padahal saya tidak pernah ikut jihad, pernah memenggal penggal. Apa ya Rasulullah? Zikirlah, zikir Pak. Tidak berdarah-darah dengan zikir itu kita sudah bisa mendapatkan. Apalagi terakhir mati Pak, mau apa yang saya pakai, harta dan anak pinakmu sedikit tidak menolong. Yaitu qalbun salim, hati yang dibersihkan dengan zikir, baru selamat Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hasil ini tadi saya buktikan, tinggal sampai pinnya ini tadi, alat ini sampai punya enggak? Kalau saya tidak punya, biasa saya sampaikan begini, saya ibarat saya dokter ahli, saya beri obatnya sampai, apalagi sampai tidak beri obatnya, saya beri pun kalau tidak diamalkan sia-sia obatnya. Jangan disalahkan dokternya, jangan disalahkan obat. Bagaimana? Mau mengambil zikir ini? Siap mengamalkannya? Cuma 10 menit kita izin waktunya, Kiai. Maaf ya. Mungkin kita nanti, saya setahun sekali baru ke sini, mungkin kalau panjang umur, atau sampai nyampe di umur dia nggak ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan hari ini saya katakan tidak bertanya lagi kepada Kiai apa yang sampaikan tadi, yang selama ini kita selalu kesulitan, syukur sulit, ikhlas sulit, usul sulit, malam ini selesai cuma dengan zikir. Ya, silakan.